Kali ini saya akan mendemokan bagaimana simulasi dari kita akan melakukan summarization dokumen atau meringkas dokumen, dan hingga nanti dari dokumen yang sudah kita unggah, yang kita jadikan sebagai knowledge, itu nanti akan menjadi patokan, menjadi sebuah knowledge base yang nanti setiap Bapak Ibu semua nanti rekan-rekan akan melakukan analisis data, analisis dokumen, kita akan merujuk ke sana. Nah, tools yang saya gunakan kali ini adalah Subsdaily AI. Ini adalah tools internal yang kami kembangkan sendiri, di mana kami menghubungkan beragam model AI. Tadi mungkin sudah saya jelaskan ya, mulai dari GPT-5, Cloud, dan lain-lain. Jadi kita bisa memasukkan model apapun yang sekiranya cocok dengan use case atau proses bisnis yang akan kita lakukan. Nah, dalam konteks ini, kali ini saya akan demokan menggunakan model GPT-5. Jadi di sini ya, saya menggunakan model GPT-5. Dan oke, jadi bayangkan setiap kali ada peraturan dari OJK yang baru, POJK baru, AI bisa langsung merangkum inti perubahannya dan memberitahu tim mana yang terdampak. Atau ketika ada pertanyaan hukum sederhana, AI bisa langsung menjawab dengan kutipan pasal resmi. Jadi bukan interpretasi bebas. Nah, seperti itu. Nah, oke, mungkin saya jelaskan saja untuk yang pertama, use case yang pertama tadi adalah bagaimana AI ini nanti bisa melakukan peringkasan dari dokumen yang kita unggah. Nah, di sini mungkin sebelum saya mulai, saya jelaskan dulu. Di Subsdaily AI, kita bisa membuat beberapa project yang nanti project itu bisa dimaksudkan adalah mungkin nanti ada kebutuhan AI untuk per divisi gitu ya. Jadi kalau di sini saya bikin aja tadi nama timnya adalah GRC KPAI. Nah, gitu ya. Nah, tadi waktu saya membuat ini, saya juga langsung membuat sistem prompt. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat, sistem prompt ini adalah apa yang nanti akan menjadi peran, apa yang menjadi otak dari si model AI ini. Dia bisa melakukan apa, seperti itu. Apa saja yang boleh, apa saja batasannya, dan apa nanti tugas-tugas dia, seperti itu. Nah, sebelumnya di sini mungkin saya akan perlihatkan ini adalah sistem prompt yang tadi sudah saya susun gitu ya. Nah, ini jadi cukup panjang. Jadi mulai dari saya beri dia nama, lalu sebagai apa, lalu tujuan utamanya apa saja, membaca dokumen, menjawab pertanyaan hukum, menyajikan hasil, lalu ada kemampuan utama juga. Jadi seperti melakukan summarization, identifikasi, judul, lalu bisa juga mewadahi dari proses Q&A, seperti itu ya, dengan RAG. Dan di sini juga saya tambahkan prinsip dan etika jawabannya seperti apa yang boleh dan tidak boleh, jadi batas-batasan atau yang disebut dengan guardrail, seperti itu ya. Lalu gaya komunikasinya seperti apa bisa kita tentukan, dan ini sangat fleksibel. Jadi Bapak Ibu bayangkan, dengan AI tools apapun, asal kita paham prompt engineering, intinya kita bisa merekayasa apa yang nanti akan menjadi peran si AI, itu dengan sangat fleksibel dengan tools apapun, baik dengan ChatGPT, Gemini, atau ya seperti ini, tools seperti Subsdaily AI, seperti itu, dan seterusnya. Nah, di sini jadi cukup panjang, sudah saya buatkan seperti itu ya, untuk perannya seperti apa. Nah, detailnya sebetulnya saya juga tadi udah saya backup ke dalam file doc seperti ini ya, jadi bisa dilihat ya. Nah, jadi prinsip, jadi gaya komunikasinya, contoh interaksi seperti apa yang cara dia menjawab seperti apa. Nah, itu semua bisa kita tentukan. Jadi gaya dia bahasa, mungkin kesopan santunan juga seperti itu. Oke, nah, langsung saya coba. Jadi yang saya akan lakukan pertama kali adalah saya akan unggah terlebih dahulu dokumen yang kita butuhkan. Nah, dokumennya tadi mungkin sudah dijelaskan ya. Jadi kita akan menambahkan beberapa peraturan, ada POJK, dan juga nanti ada peraturan dari BEI sendiri. Nah, tadi udah saya siapkan, mungkin saya langsung unggah aja. Nah, cara mengunggahnya kalau di sini di Subsdaily AI itu sebetulnya mirip dengan di ChatGPT. Jadi di sini ada fitur, nah ini ya, namanya upload files atau upload konten, dengan formatnya bisa beragam juga, atau bisa juga dengan gambar. Nah, karena kebetulan saya sudah siapkan dokumennya,
Nah, di sini jadi saya punya 3 file ini. Nah, gitu. Jadi ada peraturan peregangan efek, peraturan KPI, dan ada POJK juga. Dan ini bisa saya upload sekaligus seperti ini. Dan ini proses unggah langsung ya. Nah, gini. Nah, jadi kalau ini nanti sudah selesai di-upload semua gitu, kita akan langsung bisa uji coba. Nah, jadi ini adalah satu tips, mungkin satu langkah yang harus diperhatikan. Jadi ketika kita berkomunikasi pertama kali dengan AI, itu jangan anggap si AI ini langsung paham apa yang dia baca. Ibarat Bapak Ibu semua mungkin baru merekrut seorang asisten yang baru join di perusahaan ini atau di KPI itu kan, tiba-tiba kita langsung sodorkan ini dokumen, lalu kita langsung bertanya dia, apa yang bisa kamu temukan dari pasal sekian misalkan contoh. Dia mungkin bisa mencari, tapi dia mungkin tidak bisa menarasikan dengan baik. Nah, itulah maksudnya kita perlu uji coba. Kita uji coba dulu dari yang kita sudah berikan ke dia bisa tidak jawab dengan benar atau tidak. Dalam konteks ini, dokumen yang tadi sudah kita unggah, itu kan, apakah dia sudah baca, lalu kita uji coba. Nah, misalkan saya uji coba pertama kali di sini, misalkan saya langsung minta aja di sini, saya ketik, tolong buatkan ringkasan eksekutif dari dokumen ini dalam 5 poin utama, gitu ya. Mungkin saya ketik dulu di sini. Nah, jadi di sini saya sudah ketik prompt-nya, jadi kita sudah punya 3 dokumen tadi yang diunggah, nah ini tinggal saya enter. Nah, sekarang tugas kita tadi, ingat, jadi adalah saya akan memvalidasi dulu, betul tidak dia men-summary atau merangkum dari dokumen yang tadi saya upload, seperti itu. Nah, ini dia pasti proses generating, jadi tadi ada proses parsing dokumennya dulu, dia membaca semua dokumennya, lalu setelah dia baca, dia mulai menyusun apa summary-nya. Nah, jadi di sini proses generating. Jadi kalau proses pertama kali seperti ini pasti akan memakan waktu gitu ya. Jadi ini karena ini pertama kali dokumen yang tadi kita unggah seperti itu. Nah, dari sini mungkin kita bisa langsung baca, dia langsung bilang ringkasan dokumen POJK 26 POJK 04 tahun 2014 tentang penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Nah, mungkin saya tidak langsung baca semuanya. Lalu yang kedua, oke, di sini dia juga bilang perubahan dan penegasan penting berdampak bagi LKP. Jadi di sini ada, dia langsung ngambil poinnya dan dampak terhadap SRO, fokus KPI dan sinkronisasi dengan peraturan bursa. Nah, jadi terus dia juga kasih catatan, identifikasi perubahan didasarkan pada ketentuan baru dan seterusnya. Nah, jadi untuk validasi pertama sudah bisa. Jadi untuk demo use case pertama, di mana tadi saya minta dia untuk coba rangkum dokumen yang sudah saya unggah dan dia sudah berhasil gitu ya. Nah, dari sini bayangkan tim legal itu bisa merangkum dokumen tidak hanya ya 3 dokumen, tapi bisa banyak, dan bayangkan juga satu dokumen itu pasti jumlah halamannya bisa beratus-ratus lembar gitu kan. Dan proses ini tadi kalau Bapak Ibu hitung itu hanya dalam hitungan detik. Itu ya, tidak sampai 1 menit dia bisa merangkum semuanya isinya seperti ini. Dan yang kedua yang perlu kita pastikan adalah betul atau tidaknya yang dia ringkas. Nah, ini nanti memang akhirnya yang membutuhkan effort dari kita. Jadi apakah betul-betul waktunya cepat? Tidak juga, karena proses validasinya masih membutuhkan kita, masih membutuhkan Bapak Ibu yang memang expert, yang tahu betul tidaknya isi dari dokumen ini. Nah, itu tadi. Itu yang disebut dengan proses validasi, dan disitulah nanti proses prompt engineering itu berlaku seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Jadi bukan sekedar cepat, tapi juga bisa ditelusuri. Bisa kita telusuri dari mana? Karena di sini melampirkan selalu ya. Dia menunjukkan, misalkan di sini ada citasi pasal sekian, ayat sekian. Nah, jadi kita bisa merujuk ke file aslinya seperti itu. Oke, nah untuk yang kedua saya akan demo. Use case yang kedua adalah bagaimana dia bisa
memberikan jawaban. Jadi kita bisa melakukan simulasi proses tanya dan jawab. Dan nanti ini pasti akan berguna. Tugas dari AI-nya adalah sebagai penjembatan antara library atau dari arsip yang dimiliki dengan mungkin beragam dokumen, beragam peraturan, beragam perubahan peraturan atau yang lain-lain gitu ya. Nah, AI bisa kita pekerjakan untuk merangkum semuanya, membaca semuanya, dan ketika nanti ada kebutuhan untuk mengecek, melakukan audit atau tadi melakukan proses compliance check, kita juga bisa lakukan. Nah, contohnya di sini saya simulasikan adalah anggap saja tim compliance ingin memastikan aturan terbaru terkait mekanisme jaminan transaksi, tapi tidak sempat membuka ratusan halaman dokumen hukum. Seperti itu kan. Nah, jadi contoh promnya di sini mungkin saya akan ketik, apa kewajiban anggota clearing jika terjadi gagal secara efek menurut POJK 26 PJK 04 gitu ya. Nah, di sini mungkin saya ketik dulu seperti itu. Oke, sudah saya kirim, ketik ya. Nah, dia langsung retrieve dari dokumen yang tadi kita udah unggah, dan dia sudah mulai thinking, yang berpikir, dan sekarang generating. Dia sedang ketik apa isinya. Seperti itu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, menggunakan software dari AI itu, Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur yang bernama reasoning, gitu ya. Jadi proses dia ketika dia menerima perintah atau pertanyaan dari kita, dia tidak serta-merta langsung mencari secara indeks atau mencari sebagai kata apa yang tadi muncul di pertanyaan, tapi dia berpikir juga. Dia melakukan reasoning, alasan dulu, mencari tahu case yang ditanyakan seperti apa, lalu dia thinking, dan di sini kita bisa baca bagaimana dia berpikir gitu kan. Yang pertama dia melakukan addressing member obligation, ya kan. Dia bilang nih, I need to respond the query about obligation of clearing members during effect delivery. Nah, seperti itu. Nah, di sini dia udah jawab, dan ini jawaban dia. Menurut POJK ini, jika anggota clearing gagal serah dan seterusnya ya. Jadi nanti bisa diuji coba ini. Nah, seperti itu. Oke, nah kira-kira seperti ini untuk simulasinya, dan bayangkan sekali lagi ini bisa berlaku juga dengan tools AI lain yang Bapak Ibu gunakan. Tapi untuk menjamin apakah jawabannya baik, apakah jawabannya sudah sesuai, nah itu tergantung dari provider. Kalau di Subsdale AI, otomatis kami bisa memberikan garansi gitu ya. Garantinya apa? Dalam bentuk proses prompt auditing atau prompt simulation atau prompt testing. Jadi kalau dari kami punya service layanan. Jadi setelah kita implementasi tools AI seperti Subsdale AI, kita berikan rutin apa? Rutin audit. Audit itu tidak harus kita masuk ke sistem, tapi bisa jadi kita bertanya ke pengguna, bagaimana sejauh ini, apakah terjadi halusinasi, apakah terjadi kesalahan, atau mungkin terjadi crash, error, jawabannya miss semua, seperti itu. Dan itu yang akan selalu kita tanyakan rutin setiap bulannya ke klien-klien kami. Nah, seperti itu. Jadi ini simulasi singkatnya. Jadi semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada pertanyaan lain bisa diajukan setelah sesi ini berakhir. Terima kasih.